Indonesia kaya rasa. Tak akan habis selera menikmati keunikan setiap masakan Indonesia, apalagi mempelajarinya dan bisa mengkreasikannya. Indonesia memiliki ribuan resep tradisional. 30 resep tradisional telah ditetapkan menjadi menu nasional karena paling digemari dengan bumbu dan bahan yang paling mudah diperoleh. SMKN Kudus 1 merupakan sekolah menengah kejuruan pertama yang mewajibkan setiap siswanya mahir memasak 30 macam masakan tradisional Indonesia. Jarum Foundation membangun seluruh fasilitas belajar siswa. Sebagian besar siswa diberikan pengalaman magang di dapur hotel bintang 5, baik di Indonesia maupun luar negeri, seperti Qatar, Jerman, dan Jepang. Nilai-nilai masakan Indonesia itu sangat unik, beda dengan masakan luar. Masakan Indonesia itu lebih menonjolkan bumbu dan rempah-rempahnya. Saya bangga bisa sekolah di sini karena mendapat fasilitas yang lengkap. Cita-cita saya ingin menjadi chef yang go internasional dan memperkenalkan masakan tradisional Indonesia. Sebuah karya besar lahir dari tempat ini. Rus Animation, SMK Raden Umar Said Kudus, Jawa Tengah. Seluruh proses produksi film dihasilkan langsung dari tangan-tangan kreatif anak-anak muda ini. Dalam proyek Paswa dan Sang Pemberani, saya berperan sebagai desain karakter, shading, lighting, dan rendering. Paswa dan Sang Pemberani adalah sebuah cerita yang mengisahkan tentang sesosok makhluk penjaga hutan bernama Paswa dan sebuah kerajaan yang dikuasai oleh raja yang ingin membuat proyek pembangunan di hutan yang dilindungi oleh Paswa. Didukung piranti lunak sekelas film animasi dunia, Autodesk Maya, dan guru yang memiliki pengalaman dari Walt Disney Animation Studio. So I got light in there, this area, reflected light. Para siswa menciptakan karya animasi kelas dunia. Saya senang karena bisa belajar langsung dari animator yang didatangkan dari Walt Disney. Saya bangga sekolah di SMK Raden Umar Said karena memiliki fasilitas yang sangat canggih seperti di studio-studio Hollywood, dan cita-cita saya ingin menjadi animator yang diakui oleh dunia dan membawa animasi Indonesia ke tingkat internasional. Didukung fasilitas lengkap yang menunjang kreativitas para siswa. Tempat belajar yang menyenangkan. Para siswa seperti diberi ruang bermain. Terima kasih kepada Jarum Foundation yang telah mewujudkan impian kami mencetak anak didik menjadi animator-animator handal dan profesional setingkat internasional dengan difasilitasi studio animasi tercanggih se-Asia Tenggara. Karya seni kreatif tidak terbatas jarak dan waktu. Dari film animasi yang mengangkat kearifan lokal, para siswa ini akan membawa Indonesia ke seluruh dunia.
Sebuah kapal niaga besar tengah mengarungi lautan Indonesia. Dipimpin seorang nahkoda muda, laut sedang bersahabat. Dari ruang simulasi ini, para siswa benar-benar dilatih seperti mengendalikan sebuah kapal niaga besar di tengah samudra. Mempelajari setiap ilmu dan teknik pelayaran yang mumpuni. Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan Jarum Foundation yang membangun fasilitas ini ingin mencetak pelaut profesional yang mampu mengarungi seluruh lautan di dunia. Keuntungan dengan fasilitas yang sangat luar biasa ini memberikan pelajaran sesuai dengan real. Anak didik lebih memahami alat simulasi ini sesuai dengan real yang ada di atas kapal. Mempermudah penguasaan dalam hal penggunaan peralatan hibrid simulator. Terima kasih kepada Jarum Foundation yang telah memberikan fasilitas yang sangat luar biasa yang tidak ada tandingannya di Indonesia. Laut kita 3/4 luas Indonesia. Ia masih membutuhkan 70.000 pelaut profesional. Harapan kami selaku pengampu di pelayaran, setelah taruna-taruni lulus dari sekolah pelayaran, bisa menjadi pelaut yang handal dan ulung dengan menguasai peralatan yang ada di bridge simulator dan bisa bersaing dengan dunia nasional dan internasional. Nama saya Intan Safitri dari kelas 11 Nautika. Sekolah di pelayaran ini akan menjadi jalan buat saya untuk menjadi pelaut, mengarungi lautan, dan mengelilingi dunia. Masa depan membentang luas bagi para calon-calon pelaut muda ini. Dari tangan mereka jugalah kejayaan lautan Indonesia. Bisa berada di sini, di Lembah Baliem adalah mimpi saya sejak dulu. Sekarang, saya sudah di sini, di Lembah Baliem, mengabdi sebagai seorang guru. Ini dia bacaan apa? Sepatu. Ya, kalau sepatu itu pakai E, sepatu, bukan sopa. Coba tulis. Kemampuan anak-anak di pedalaman Lembah Baliem sangat jauh dengan kondisi sekolah kita yang saat sekolah dasar berada di luar Lembah Baliem. Sedangkan anak-anak di sini bahkan sampai kelas 6 pun mereka belum begitu lancar, bahkan ada yang tidak bisa membaca, bernulis, dan berhitung. Ini huruf P, huruf J begini. Ba, J-U, bagi. Coba tulis lagi di bawah sini. Bisa? Selamat pagi. Rasa nasionalisme harus tumbuh pada diri setiap anak di sini. Saya ingin selalu menanamkan nilai, rasa cinta tanah air kepada anak-anak. Negara kita apa? Negara kita apa? Ketika menjadi seorang besuan Jarum, Reri menerima soft skill nation building, di mana di sana Reri diajarkan untuk mencintai Indonesia, menanamkan roh nasionalisme yang sangat kuat ke dalam diri Reri sendiri. Bagaimana Reri mencintai Indonesia yang sangat kaya, Reri mencintai Indonesia yang sangat beraneka ragam. Jika ada pertanyaan, mengapa saya tetap bertahan di sini? Jawabannya adalah rasa tanggung jawab. Tanggung jawab saya sebagai manusia untuk mengajarkan ilmu yang saya miliki. Tanggung jawab saya sebagai seorang guru, mencerdaskan anak bangsa. Dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia, berbuat sesuatu untuk Indonesia, yakni pengabdian. Rasa tanggung jawab itu Reri peroleh
saat menjadi seorang Besuan Jarum. Pada saat soft skill karakter building, kami diajarkan untuk disiplin, berani, memiliki rasa tanggung jawab. Karakter inilah yang membuat Rary bisa survive dalam pengabdian ini. Saya percaya, ketika kita memegang teguh rasa tanggung jawab sebagai kunci, maka kita tidak akan pernah menyerah. Seberat apapun tantangannya, sebesar apapun halangannya, kita akan terus berjuang dan tidak akan menyerah. Pada bendera merah putih, hormat, gerak. Sekarang, saya sudah mantap mengabdikan seluruh hidup saya untuk anak-anak yang membutuhkan pendidikan, khususnya di daerah pedalaman seperti anak-anak di Lembah Baliem ini. Keputusan saya untuk mengabdi seumur hidup didasari oleh passion. Makna dan penemuan passion ini saya dapatkan saat mengikuti Leadership Development Besuan Jarum. Lewat program pengabdian seumur hidup bernama GGD, Guru Garis Depan, yakni guru yang mendidik di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Artinya, setelah dari Lembah Baliem ini, saya bisa ditempatkan di wilayah Indonesia manapun, yang terdepan, terluar, dan tertinggal. Sejak tahun 1992, Bakti Budaya Jarum Foundation telah mendukung lebih dari 2.000 kegiatan seni dan budaya. Setiap pemimpin utama. Dengan banyaknya generasi muda kreatif dalam seni pertunjukan Indonesia, Jarum Apresiasi Budaya mendukung potensi seniman Indonesia. Tahun 2013 dibukalah Galeri Indonesia Kaya, sebuah ruang edutainment budaya dengan teknologi digital yang dibuka gratis untuk umum. Ruang publik ini juga dilengkapi auditorium berkapasitas 150 penonton yang dapat dipakai untuk berbagai kegiatan seni dan budaya. Jawaban Alina. Seperti juga engkau tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dengan senja yang engkau kirimkan ini. Bagi para seniman, GIK menjadi ruang ekspresi seni kreatif mereka. Bagi pengunjung, Galeri Indonesia Kaya menjadi tempat mereka mencintai seni budaya Indonesia. Menarilah, karena dengan menari, maka engkau mencintai Indonesia. Indonesia Menari adalah gerakan mendekatkan masyarakat dengan tarian tradisional Nusantara. Agar kegiatan menari menjadi kegiatan yang menyenangkan untuk kalangan muda, tarian dikombinasi dengan gerakan modern oleh para koreografer andal dan terkenal. Kegiatan Indonesia Menari yang sudah berlangsung sejak tahun 2014 ini berhasil mengajak anak-anak muda untuk ramai-ramai menari. Tahun 2014, Indonesia Menari menerima rekor muri dengan parade tari Nusantara di dalam mall berpenari terbanyak. Selain jadi ajang cinta negeri, kegiatan menari ini menjadi ajang ekspresi diri anak-anak muda Indonesia. Selama sekitar 20 tahun, Batik Kudus nyaris punah. Padahal Batik Kudus sudah lahir sejak abad 16. Bahkan tahun 1880 hingga 1940, Batik Kudus mengalami masa jayanya. Tak geografis Kudus di pesisir menciptakan batik nyonya atau batik saudagaran yang dipengaruhi kehadiran etnis Tionghoa di Kudus dan biasa dipakai para bangsawan. Ciri khasnya pada kehalusan dan kerumitan isen-isen. Isen-isen adalah motif batik berupa titik atau garis yang mengisi ornamen motif utama. Batik nyonya biasa dipakai kalangan bangsawan. Kudus juga tidak lepas dari pengaruh Islam yang tinggi.
Sunan Kudus, dan Sunan Muria yang merupakan Wali Songo. Mempelajari setiap motif pada batik Kudus, kita seperti menyaksikan sejarah dan kehidupan masyarakatnya. Sejak tahun 2011 silam, dilakukan kembali pembinaan terhadap para pebatik Kudus yang tersisa sebagai bentuk pelestarian kembali batik Kudus. Pada tahun 2015, dengan menggandeng salah satu desainer terbaik Indonesia, Denny Wirawan, batik Kudus diolah menjadi busana ready to wear yang modern. Lewat karya Denny Wirawan, batik Kudus tampil di Fashion Gallery New York Fashion Week Februari 2016. Jarum Bakti Budaya mengembalikan kejayaan batik Kudus, membawa keunikan sebuah mahakarya hingga ke mancanegara. Berawal dari penanaman terem besi di sepanjang 1.350 km pantai utara Jawa, Pantura, yang dimulai sejak tahun 2010 hingga akhir tahun 2015. Sebanyak 43.775 pohon terem besi telah tumbuh dan terawat dengan baik di jalur ini, mulai Merak di Provinsi Banten hingga Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur. Tapi, cita-cita besarnya tak sekedar ingin membuat jalur pantai utara Jawa ini terlihat asri. Puluhan ribu kendaraan yang lalu lalang tiap saat di jalur ini ikut mempengaruhi panas bumi. Terem besi dipilih karena tanaman yang dijuluki Ki Hujan ini berkanopi seperti payung, berdaun kecil yang paling unggul menyerap CO2. Maka, terem besi sepanjang Pantura Jawa dapat menyerap 1 juta ton CO2 setiap tahun, mengurangi efek pemanasan global dan menciptakan lingkungan yang bersahabat. Penanaman juga dilakukan di berbagai jalur yang tersebar di Indonesia, seperti di jalur lingkar Madura dan Lombok serta Joglo Semar. Hingga saat ini, pohon terem besi yang tertanam di sepanjang 2.150 km mampu menyerap sebanyak 2,6 juta ton CO2 setiap tahun. Yang kami lakukan adalah penanaman, perawatan, penyiraman, dan penyulaman. Di jalur ini, jalur yang paling gersang dan paling rawan dan paling padat di jalur Pulau Jawa. Tapi sekarang, setelah adanya pohon terem besi, jalur ini menjadi terlihat lebih hijau dan sejuk. Pohon terem besi dan bibit-bibit pohon lain yang ditanam diperoleh dari Pusat Pembibitan Tanaman PPT Kudus. PPT juga membudidayakan beragam tanaman langka dari 5 benua. Setiap tahun, 100.000 bibit diproduksi di sini. PPT lewat program Jarum Trees for Life tak akan berhenti menghijaukan bumi sebagai wujud bakti pada negeri. Saya tinggal di Panti Asuhan Darul Harlona sejak kelas 6 SD. Saya yatim piatu, bapak saya meninggal saat saya berusia 12 tahun dan ibu saya meninggal saat saya berusia 11 tahun. Tak semua anak Indonesia bisa tumbuh dan dibesarkan oleh ayah ibu mereka. Bagi remaja yatim piatu yang dipanggil MAP ini, panti asuhanlah orang tuanya. Panti Asuhan Darul Hadlonah Kudus menjadi rumah terbaik bagi anak-anak yatim piatu dari sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jarum Bakti Sosial ikut berkomitmen memberikan tempat tinggal yang baik untuk anak-anak panti asuhan di Kudus.
8 panti asuhan diberikan bantuan renovasi besar dan ringan. Termasuk sarana dan prasarana panti yang disesuaikan kebutuhan anak-anak. Ruang makan, kamar tidur, dapur, kamar mandi, dan aula dirombak agar lebih nyaman. Terima kasih yang sebesar-besarnya memang dari Jarum Foundation yang dengan bantuannya anak-anak bisa sekolah sesuai dengan cita-cita. Selain agar anak-anak bisa tinggal dan belajar dengan baik di panti, anak-anak juga dilatih merawat panti dengan gerakan 5R. Nama saya Hidayatul Syafa'ah, umur saya 16 tahun. Saya sekarang duduk di kelas 1 MA NU Ibtidaul Falah. Saya senang tinggal di sini karena di sini banyak teman-teman. Di sini bagi saya adalah keluarga saya. Saya tahu di sini saya dan teman-teman bisa hidup nyaman, bisa hidup enak. Saya mau mengucapkan terima kasih buat para dermawan yang telah membantu kami di sini. Anak Indonesia punya hak yang sama untuk mendapatkan asuhan yang baik agar kelak menjadi generasi yang mandiri dan peduli. Perkampungan terpadat di Jakarta. Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Berhimpitan, sesak, dan langganan kebakaran. Dijuluki arisan kebakaran karena warga bergantian menjadi korban, kehilangan harta, dan nyawa. Setiap bulan bisa terjadi 3 hingga 4 kali kebakaran. Akses yang sempit menyulitkan upaya pemadaman. Kita mulai tergerak dan kita komitmen untuk saling gotong royong dalam pencegahan pemadaman. Semangat ya teman-teman. Siap. Bisa kan? Bisa. Baru digunakan baru diusi ulang. Keberadaan Jarum Foundation kami juga berterima kasih karena hampir semua kelurahan yang ada di Tambora, 9 dari 11 kita sudah melakukan pelatihan. 2.250 orang yang telah kita bina. Kami juga berterima kasih pada Jarum Foundation telah melakukan pembinaan-pembinaan yang berkala kepada mereka, dan hasilnya adalah mereka menjadi embrio di wilayah sendiri dan mereka menjadi embrio di tetangga sekitarnya. 9 kelurahan yang sudah kita laksanakan, masyarakat sendiri yang menurunkan angka, dan Tambora aman, nyaman dari arisan kebakaran. Ia ada setiap kali terjadi kebakaran. Nur Lela atau biasa disapa Nunung. Ia dijuluki perempuan perkasa karena keberaniannya menjadi relawan pencegahan kebakaran bagi tetangganya. Biung harus kontrol dulu. Siapa kita? Perkumpulan Bulu Tangkis Jarum atau disingkat PB Jarum awalnya hanya sebatas wahana penyaluran hobi karyawan. Lalu diikuti pemain luar dan masyarakat sekitar. Seiring prestasi demi prestasi yang diperoleh, PB Jarum mulai dikelola secara profesional. Lahir
satu demi satu atlet bulu tangkis PB Jarum yang menjadi juara nasional dan juara dunia. GOR Jati Kudus, Jawa Tengah tempat lahirnya para juara. Setiap tahun, PB Jarum mencari bibit muda bulu tangkis dengan menggelar audisi di beberapa kota di Indonesia. PB Jarum, juara, 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 yeay! Dari tempat ini, GOR Jati, anak-anak calon juara ini ditempa dengan disiplin dan latihan yang keras. Mencetak juara-juara baru yang akan terus mengharumkan nama Indonesia. Saya sudah pernah mengikuti beberapa kejuaraan di Indonesia. Saya di sini tinggal di asrama PB Jarum sama teman-teman, diberi fasilitas latihan yang disiplin, rutin, dan pelatih-pelatih yang sangat bagus. Saya sudah mengikuti turnamen di beberapa kota seperti Yogyakarta, Magelang, Pekanbaru, Cirebon. Di sini pelatihnya bagus, saya dididik disiplin dan latihan yang keras, sehingga menjadi modal kami untuk menjadi juara. Kalau makna prestasi buat saya yang pasti buat kebanggaan ya, terutama buat anak saya. Nanti saya bisa bercerita tentang prestasi ayahnya gimana, dan mungkin itu juga satu motivasi juga kan buat anak saya nantinya gitu. Ya, saya merasakan manfaatnya luar biasa, apalagi kita lihat sendiri ya, setiap kali kami berprestasi, kami juara, pastinya ada perhatian khusus lah dari PB Jarum, ya dari bonus dan perhatiannya luar biasa. Tanpa PB Jarum mungkin saya juga nggak akan seperti sekarang ini gitu. Apalagi kita lihat sendiri di PB Jarum, fasilitas, semua kelengkapan sudah ada. Ya tinggal kemauan dari diri sendiri aja, bagaimana mau nggak menjadi juara dunia, mau nggak berprestasi untuk membanggakan keluarga pastinya dan Indonesia juga. Prestasi demi Ibu Pertiwi. Prestasi untuk Indonesia Dikdaya. Prestasi adalah semangat nasionalisme dan wujud bakti pada negeri. Dari Kota Kudus, Jarum Foundation Bakti pada Negeri tumbuh bersama masyarakat ke seluruh negeri. Memulai dari hal kecil untuk menciptakan kemajuan-kemajuan besar. Menginspirasi dan membekali. Memulai dan mengembangkan. Menjaga dan melestarikan. Berprestasi dan mengharumkan negeri. Jarum Foundation Bakti pada Negeri akan terus berkontribusi mewujudkan Indonesia Dikdaya.